Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas mengenai soal SKD. Kalau di SKD ini merupakan tentang masuk TWK, dan ini SKB untuk guru bahasa Indonesia dan juga untuk CPNS atau sekolah kedinasan. Nah, seperti biasa di sini ada soal dan juga ada pembahasannya. Nanti kita bahas kenapa jawabannya itu. Bahasa Indonesia itu biasanya identik dengan soal yang panjang seperti ini. Kalau lewat dari 3 baris itu pasti soalnya panjang. Jangan terbiasa untuk membaca ini cerita atau bacaan yang ada di soal. Biasakan baca pertanyaannya terlebih dahulu gitu. Karena nanti kalau kamu baca yang ini wacana yang ada di soal, terus kamu baca pertanyaannya, kamu pasti bakal baca lagi wacana ini kayak gitu. Itu bakal ngabisin waktu. Ingat, untuk tes itu pasti ada waktu yang terbatas. Kita coba ya. Nomor 1, bacanya dari sini. Pilihan kata yang tepat untuk melengkapi bagian kalimat yang rumpang dalam paragraf tersebut. Kita cari, baru kita baca ininya. Rumah sakit yang ditata dengan baik pasti tertib, aman, bersih, dan nyaman. Karena itu, pengunjung selalu berdatangan tanpa henti. Untuk itu, petugas rumah sakit membuat jadwal agar pengunjung memenuhi waktu yang telah ditetapkan untuk memantau orang sakit, melayat orang sakit, menjenguk orang sakit, mendatangi orang sakit, atau melawat. Namanya orang sakit belum tentu dia meninggal ya, jadi jangan jawab yang B. Oke, kalimat yang tepat itu pastinya ini, menjenguk, karena di sini adalah diksinya orang sakit. Ini pembahasannya. Diksi adalah pemilihan kata yang sesuai untuk kalimat tertentu sehingga maknanya jelas. Kata yang tepat untuk melihat orang sakit, ini kan orang sakit nih, namanya adalah menjenguk. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Oke, kita ke soal nomor 2. Lagi-lagi baca ini. Inti penggalan surat berita keluarga tersebut, intinya apa? Nih suratnya. Mas Ridwan, Alia jadi sekolah di Bandung? Tanda tanya. Kalau Alia mau, tinggal saja di rumahku. Tahun ini kan Ricky ke Brunei. Jadi di rumah ini pasti sepi. Kalau ada Alia bisa sedikit ramai. Sekalipun aku bisa membantu mengawasi dia. Intinya adalah kalau yang A, apakah Alia dapat meramaikan rumah Pak Anwar saat Ricky pergi? Pertanyaannya itu belum tentu ya Alia dapat. Soalnya kan ini inti kalimatnya tuh ini. Dia nanyain Alia jadi sekolah di Bandung atau enggak. Baru yang kalau dia jadi maka tinggal di sini. Rumah tidak akan terasa sepi karena Ricky ke Brunei. Nah, itu penyebab utamanya kan ini. Nah, kalau berarti yang A itu bukan. Apakah kepergian Ricky ke Brunei membuat rumah semakin sepi? Bisa jadi, kan penyebabnya. Karena Ricky ke Brunei, makanya Alia ditawarkan tinggal di rumahnya. Bisa jadi yang B. Kalau yang C, keinginan Alia untuk tinggal di rumah paman di Bandung. Ini kan pertanyaan ya, Alianya belum tahu keinginannya seperti apa. Atau D, kesediaan paman Alia menerima dirinya mungkin. Atau E, informasi anaknya yang akan ke Brunei selama Alia di Bandung. Oke. Nah, surat keluarga termasuk jenis surat yang tidak resmi. Isinya berkenaan dengan hubungan keluarga atau hal-hal yang bersifat pribadi. Misalnya ucapan terima kasih, permohonan maaf, pengalaman hidup, undangan keluarga, dan berbagai kisah pribadi. Isi penggalan surat tersebut adalah kepergian Ricky ke Brunei membuat rumah semakin sepi. Ya, Alia jadi sekolah di Bandung karena Ricky ke Brunei, sebaiknya Alia tinggal di rumahnya. Jadi dari pembahasan yang tepat itu adalah yang B.
Kita ke soal nomor 3. Pertanyaannya adalah yang di atas pilihan ganda ABC ini ya, untuk melengkapi paragraf yang rumpang. Nih, kita lihat di sini. Menurut penelitian, diabetes mellitus atau DM disebabkan oleh tidak berfungsinya kelenjar pankreas secara optimal. Akibatnya, hormon insulin yang diperlukan tubuh tidak dapat diproduksi. Oleh karena itu, konsumsi gula harus disebabkan agar pankreas bisa bekerja dengan baik. Oleh karena itu kalimat penghubung. Berarti kalimat ini yang titik-titik ini harus ada hubungannya dengan kalimat selanjutnya. Kalau A, tanpa insulin makanan yang diubah menjadi gula tidak dapat diproses menjadi energi. Maka ya. Atau B, penderita diabetes mellitus berasal dari masyarakat golongan ekonomi bawah. Kita lihat loh di sini. Di sini akibatnya hormon insulin, dia ngomongin insulin yang diperlukan tubuh tidak dapat diproduksi. Jadi dia nggak ngomongin masyarakat ekonomi ke bawah. Setelah kalimat yang ditanya pun dia ngomongin konsumsi gula. Kalau C, pankreas tidak boleh memproduksi insulin saat kadar gula meningkat. Mungkin. Kalau yang D, diabetes mellitus merupakan penyakit yang dialami oleh sebagian besar kaum wanita. Enggak, dia lagi ngejelasin ininya. Atau E, makanan manis berpotensi meningkatkan kadar gula dalam darah. Ada hubungannya. Nah, untuk melengkapi paragraf yang rumpang, terlebih dahulu harus memahami isi keseluruhan paragraf yang ini. Kemudian, perhatikan kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Tadi ya saya bilang, akibatnya hormon insulin ini sebelumnya. Oleh karena itu, konsumsi gula harus dikendalikan, itu setelahnya. Kalimat sebelumnya memiliki kata kunci, yaitu hormon insulin. Dan kalimat sesudahnya memiliki kata kunci oleh karena itu. Artinya, kalimat yang dimaksud adalah sebagai sebab dari apa yang berhubungan dengan hormon insulin. Sebab ya. Jadi, jawabannya adalah yang A. Tanpa insulin, makanan yang diubah menjadi gula tidak dapat diproses menjadi energi. Oleh karena itu, konsumsi gula harus dikendalikan agar pankreas bisa bekerja dengan baik. Jadi jawabannya. Kita ke soal selanjutnya, nomor 4 untuk bahasa Indonesia. Simaklah paragraf berikut. Bella adalah seorang mahasiswi cantik dan anak orang kaya. Kita baca soalnya dulu ya yang bawah. Makna frasa tinggi hati dalam paragraf tersebut. Harusnya tinggi hati. Tinggi hati sendiri artinya pelit, bukan ya? Pelit bukan, dengki, kejam juga bukan. Sebenarnya kalau tanpa baca ini pun, tanpa baca yang ini, kita bisa jawab. Tapi karena ini pembahasan, kita harus bahas. Lihat pernyataan dalam soal. Bella adalah seorang mahasiswi cantik dan anak orang kaya. Sayang ia terlalu tinggi hati, ini yang ditanyain. Ia tidak mau berteman dengan sembarang orang, apalagi bila tidak setingkat dengan keadaan dirinya. Karena itu, ia dibenci teman-temannya. Makna frasa tinggi hati adalah apakah pelit, nggak mau berteman dengan sembarang orang, jahat mungkin, dengki enggak, kejam enggak. Nih, ungkapan adalah rangkaian dua kata atau lebih yang menghasilkan makna baru yang biasanya bermakna kiasan. Makna ungkapan akan mudah dipahami dengan membaca konteks kalimat yang menyertainya. Jadi makna ungkapan tinggi hati itu adalah sombong dalam kalimat ini. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E. Kita ke soal selanjutnya, nomor 5.
Cermati kutipan dialog berikut ini. Oke. Pertanyaannya adalah kalimat mayor pada dialog di atas terdapat pada nomor mayor. Ada mayor, ada minor. Mayoritas berarti yang paling banyak, yang utama. Minoritas berarti bukan yang utama. Satu Parjo, aku tidak jadi belajar semalam. Mengapa? Malas. Biasanya kamu rajin ada apa? Oh, berarti kalimat mayor adalah yang pertanyaannya, penyebabnya. 1 masuk, 2 enggak, 3 juga enggak. Jadi kalau ada 2 dan ada 3, kita seleksi dari awal ya. Kalau ada 2 ada 3 berarti salah. Yang A salah, yang D salah, yang E juga salah. 4 sama 5, yang benar yang mana? Biasanya kamu rajin, ada apa? 5, ada masalah. Pertanyaan nomor 4 pun kalau dijawab, pertanyaan nomor 5 hilang pun tidak apa-apa. Jadi jawabannya 5 juga salah. Nah, pasti ketemu, Sen. Kamu melamunkan dia semalam. Parjo, bukan. Kalimat mayor adalah kalimat sekurang-kurangnya ada unsur subjek dan predikat. Pada dialog tersebut, kalimat mayor terdapat pada kalimat 1, 4, dan juga 6. Jadi ya jawabannya yang B. Oke. Subjek tuh aku, belajar. Tuh subjek. Ini aku, belajar. Kita ke soal nomor 6. Ini panjang. Penulisan identitas pelamar yang tepat sesuai EBI, ejaan bahasa Indonesia yang benar. Ibu Siti Nur Hasanah, SS, lahir di Malang 18 April 1981, beragama Islam, alamat Jalan Teratai, 91 Semarang. Pelamar, berarti dia melamar kerja. Berikut ini adalah identitas saya. Enggak ya? Yang bertanda tangan di bawah ini enggak. Ini lebih kayak ke surat formal gitu. C, adapun identitas saya enggak. C, bukan. D, dengan surat ini saya sampaikan bahwa saya, mungkin D, kita lihat yang E, bersama surat ini saya. Ya, yang benar itu adalah sesuai dengan EYD, itu yang E. Bersama surat ini saya, titik 2, menerangkan identitas kalian, terus baru diterangkan maksud tujuannya tuh apa, ingin melamar, kayak gitu. Jadi jawabannya yang E. Kita ke soal nomor 7. Makna perulangan pada kalimat di atas sama dengan tembak-menembak, berarti saling ya, antara pasukan pemberontak dan aparat keamanan terjadi dini hari. Kalau yang A, gadis itu melambai-lambaikan tangannya ke arahku, melakukan sesuatu hal yang berulang-ulang, kayak gitu, melambai-lambaikan. Kalau tembak-menembak kan saling, dari pasukan pemberontak dan keamanan saling gitu, melakukan hal. B, para siswa menari-nari keriangan setelah mengetahui dirinya lulus ujian. Menari-nari sama aja kayak melambai-lambai, melakukan sesuatu perbuatan yang diulang diri sendiri, tapi kalau ini kan saling dan objeknya ada 2. Kedua remaja itu hanya dapat berpandang-pandangan. Ada 2 orang di sini berpandang-pandangan, berarti kan saling pandang tanpa berkata-kata. Mungkin yang C, kita simpan yang C. Atau D, tampaknya anak itu memata-matai. Bukan ya, ini objeknya cuma 1. Memata-matai juga nggak sama dengan tembak-menembak. Kedua remaja yang baru bertemu itu berlari-larian, melakukan hal bersama-sama. Nah, tembak-menembak termasuk kata ulang yang menyatakan saling. Makna perulangan pada kalimat di atas sama dengan makna perulangan pada kalimat yang ada di C. Kedua remaja itu hanya dapat berpandang-pandangan tanpa berkata-kata. Jadi jawabannya yang C.
Kita soal selanjutnya nomor 8 tentang bahasa Indonesia. Perhatikan paragraf berikut ini dengan maksimal seksama. Satu dari panjang. Kita baca soalnya. Penggalan tersebut merupakan jenis laporan apa? Satu dari 1.250 orang yang rutin mengonsumsi vitamin E berpeluang mengalami stroke yang disertai pendarahan di otak. Hal ini dikemukakan oleh sekolah kedokteran ini. Stroke jadi ini salah satu penyebabnya adalah tumpukan lemak. Penelitian bukan ya? Apa iya? Soalnya di sini ada pendarahan otak sebesar ini, peluang ini, penyebabnya ada ini, pasti dihasilkan dari suatu proses yang panjang kayak gitu. Kalau kegiatan enggak. Kegiatan itu kayak bersepeda, belajar, itu kegiatan. Kalau ini bukan kegiatan. Kayak perjalanan apalagi tidak ngejelasin. Pengamatan mungkin. Peristiwa, ini peristiwa tapi bukan peristiwa yang dimaksud. Jadi B, C, E itu bukan jawabannya. Nah, laporan adalah salah satu jenis karangan yang memaparkan suatu peristiwa atau kegiatan yang telah terjadi. Dalam penggalan laporan tersebut terdapat kata-kata yang merujuk pada hasil penelitian. Nih. Harvard Boston Intensi dan data statistik 1 dari 1.250 orang atau 22% hal tersebut. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang hal tersebut menunjukkan bahwa laporan tersebut termasuk laporan penelitian. Berarti yang A, penelitian bukan pengamatan ya. Kita ke nomor 9. Pertanyaannya, tanggapan negatif terhadap isi paragraf di atas. Tanggapan negatif. Pendidikan merupakan pilar utama dalam kemajuan suatu bangsa. Karena itu tidaklah mengherankan jika saat ini pemerintah memberikan perhatian besar terhadap dunia pendidikan. Hal itu bisa dibuktikan dengan meningkatnya anggaran pendidikan pada APBN tahun ini. Tanggapan negatif. A. Mari kita sambut niat pemerintah untuk menyelenggarakan masyarakat khusus di bidang pendidikan. Positif apa negatif? Positif ya. Menyambut. B. Semoga anggaran yang sudah dialokasikan diwujudkan dalam program kebijakan dan prorakyat. Lebih kayak apa sih namanya? Semoga anggaran, nggak negatif ini, mendukung. C. Memang pendidikan merupakan instrumen mendasar untuk mengukur kesejahteraan suatu bangsa. Nggak negatif. D. Besarnya peningkatan anggaran ternyata belum seimbang dengan peningkatan kualitas layanan pada bidang pendidikan. Bisa jadi E. Dengan meningkatkannya anggaran pendidikan diharapkan juga terjadi peningkatan pemerataan pendidikan. Nah, tanggapan itu biasanya berwujud dukungan, kritikan, atau saran, ataupun tambahan. Sebuah tanggapan negatif merupakan komentar yang cenderung berpikiran negatif atau sinis. Tanggapan negatif atau kurang mendukung dari opsi jawaban adalah besarnya peningkatan anggaran ternyata belum seimbang. Itu negatif. Jadi jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang D. D ya. Besarnya peningkatan anggaran ternyata belum seimbang dengan peningkatan kualitas layanan pada bidang pendidikan. 10. Perhatikan kalimat berikut. Pertanyaannya adalah kata yang mengalami perubahan makna ameliorasi dalam kalimat tersebut adalah Anggala rajin belajar bahasa isyarat untuk dapat berkomunikasi dengan tunawicara. Nah,
Ameliorasi adalah perubahan makna suatu kata menjadi lebih sopan atau lebih halus dari kata yang digunakan sebelumnya. Karena tunawicara merupakan contoh kata yang mengalami ameliorasi. Dah, jadi jawabannya adalah yang E. Kita ke nomor 11. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ketidaktepatan penutup surat lamaran di atas adalah penggunaan kata A. Kami, B. nya, C. Atas, D. Kami dan nya, atau E. Atas dan kami. Yang jelas, kesalahan pada kutipan tersebut adalah pada katanya. Seharusnya diganti menjadi orang yang dituju, seperti Bapak, Ibu, saudara-saudara. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 12 tentang bahasa Indonesia. Inti puisi tersebut adalah pertegas juga alat perahumu. Muaranya sempit tempatmu lalu. Banyaklah di sana ikan dan hiu, menaati perahumu lalu dari situ. Muaranya dalam ikan pun banyak, di sanalah perahu karam dan rusak. Karangnya tajam seperti ombak, ke atas pasir kamu tersesat. Inti puisi adalah isi puisi dapat diketahui dengan cara menafsirkan baris-baris di dalam puisi. Inti puisi tersebut adalah seorang yang harus menyiapkan diri dengan ilmu dan iman dalam menghadapi kehidupan. Jadi jawabannya adalah yang C. Karena yang A, persiapan hidup dengan penuh tantangan dan rintangan, itu bukan. B, menyiapkan diri untuk menghadapi ilmu dan iman dalam kehidupan. B ya. C, seseorang yang harus menyiapkan diri dengan ilmu dan iman dalam menghadapi kehidupan. Atau D, seorang yang tidak berhati-hati dan akhirnya tenggelam di laut. Enggak. Atau E, menyiapkan diri untuk mengarungi lautan. Jadi jawabannya itu yang benar, yang C. Seseorang yang harus menyiapkan diri dengan ilmu dan iman. Inti puisi, inti kalimat. Ingat, kalau inti sebuah kalimat, sebuah wacana, inti puisi pun itu seharusnya harus ada subjek. Kalau yang C ada subjek, yang B enggak. Jadi jawabannya C. 13. Citra yang menonjol pada bait pertama puisi tersebut adalah pertegas juga alat perahumu, muaranya sempit tempatmu lalu. Banyaklah di sana ikan dan hiu, menanti perahumu lalu dari situ. Penciuman, perabaan, pendengaran, penglihatan, pengucapan. Yang benar itu adalah penglihatan. Kenapa? Karena citraan merupakan kata-kata yang menjelaskan sesuatu oleh penyair. Citraan disebut imaji. Kalau melalui imaji, hal yang digambarkan seolah-olah dapat dilihat, imaji visual, didengar, imaji auditif, atau dirasa, imaji taktil. Pada bait pertama, citraan yang terlihat adalah penglihatan. Jadi jawabannya yang D. Kita ke nomor 14. Pertanyaannya adalah lirik yang tepat untuk melengkapi lirik yang rumpang tersebut adalah ada pedang hanya sebilah, taati aturan sekolah. Ini pantun. Ada pedang hanya sebilah terletak di samping pinggang. Taatilah aturan sekolah, janganlah bimbang dan janganlah ragu. Nggak ada hubungannya sama sekolah. Janganlah bimbang, janganlah ragu. Salah. Ada pedang hanya sebilah terbuat dari baja putih. Taatilah aturan sekolah agar diri tetap bersih. Ada pedang hanya sebilah terbuat dari tembaga.
Taatilah aturan sekolah dengan seksama. Enggak juga. Ada pedang hanya sebilah dibawa perang oleh pasukan. Taatilah aturan sekolah agar terciptanya kedisiplinan. Sebenarnya ini sama ujung-ujungnya. Tapi yang tepat yang mana? Ada pedang hanya sebilah dapat hadiah rasa lelah. Taatilah aturan sekolah, jangan resah dengan gundah. Berdasarkan ciri pantun, opsi D merupakan lirik yang lebih tepat. Ini dibuktikan dengan sajak pantun ABAB yang bermakna sesuai. Sebenarnya kalau sajak pantun ABAB semuanya tuh ABAB, tapi makna yang sesuai itu adalah yang D. Jadi jawabannya D. Nomor 15. Konflik dalam kutipan cerita di atas terjadi karena penyebab yang ditanya. Dehyul, wah nggak nyangka Dehyul. Komentar Mika sambil tersenyum penuh arti. Tadi pagi dijemput ya Yul, tanya Iren sambil duduk di meja Yulia. Sopir angkotnya keren banget, kata Iren lagi. Yulia terbelanga. Enggak, dia kan sopir angkot langgananku. Kamu masih naksir sopir angkot? Suara Mika tertawa. Padahal tiap hari Yulia naik angkot ke sekolah. Konflik. A. Mika kecewa karena Yulia diantar angkot. B. Yulia merasa dihina oleh Mika dan Iren. C. Iren merasa hina. D. Iren bersilat lidah, berbohong maksudnya, dengan Yulia. Atau E. Mika dan Iren cemburu pada Yulia. Nah, konflik dalam kutipan cerita tersebut terjadi karena Yulia merasa dirinya dan Mika dan Iren merasa dihina oleh Mika dan Iren. Hal ini dijelaskan pada setiap dialog Iren dan Mika. Nih, kamu naksir sopir angkot, hahaha. Suara Mika tertawa. Jadi jawabannya yang B. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Nanti dilanjutkan lagi. Wassalamualaikum.